Perkenalkan, nama saya Deni Pradikma Putar-Putar, NPM 1801060028, Grup A, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin mempresentasikan review jurnal pasar yang berjudul Analisis Eksistensi Pasar Tradisional di Tengah Hegemoni Pasar Modern oleh Dewi Fatmasari, SE, MSI. Pada saat ini, pasar modern menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambat sampai ke kota-kota kecil di Indonesia. Untuk menjumpai minimarket atau supermarket sudah sangat mudah di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menyediakan fasilitas tempat belanja dengan harga yang tidak kalah menariknya. Berdirinya berbagai pusat perbelanjaan modern di Kuningan akhir-akhir ini adalah cermin dari perubahan gaya hidup masyarakat yang dulunya hanya berbelanja di pasar tradisional, sekarang mulai beralih berbelanja di pasar modern. Menurut William J. Santon, pasar yang didefinisikan sebagai berikut. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas uang untuk berbelanja dan kemauannya untuk membelanjakannya. Kemauan untuk membelanjakannya dari definisi di atas terdapat 3 unsur penting dalam pasar, yaitu daya beli mereka, orang dengan segala keinginannya, kemauan untuk membelanjakannya. Hal-hal yang membedakan pasar tradisional dan pasar modern adalah sebagai berikut. Harga barang. Barang-barang yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Harga suatu barang di pasar tradisional bahkan bisa sepertiga dari harga barang yang sama yang dijual di supermarket, terutama untuk produk-produk segar seperti sayur mayur serta bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan lain-lain. Tawar-menawar. Berbelanja di pasar tradisional memungkinkan pembeli untuk menawar harga barang hingga mencapai kesepakatan dengan pedagang. Jika cukup pintar menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah. Diskon. Untuk urusan diskon, sejumlah supermarket memang sering memberikan berbagai penawaran yang menggiurkan. Akan tetapi perlu diperhatikan apakah hal tersebut merupakan rayuan terselubung agar pembeli bersikap lebih konsumtif. Kenyamanan berbelanja. Untuk urusan kenyamanan, berbelanja di pasar modern memang jauh lebih nyaman ketimbang berbelanja di pasar tradisional. Berbagai supermarket memiliki area yang lebih luas, bersih, rapi, dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Sedangkan pasar tradisional menempati area yang lebih sempit, sesak, dan tak jarang mengeluarkan bau yang kurang sedap. Kesegaran produk. Untuk produk-produk segar seperti daging, ikan, sayur mayur, telur, dan lainnya sebagainya, pasar tradisional biasanya menyajikan produk yang jauh lebih segar ketimbang supermarket karena belum ditambahkan zat pengawet. Respon terhadap pasar modern. Dari hasil wawancara dan angket yang dibagikan bahwa para pedagang di pasar tradisional Kramatul Mulia menyatakan bahwa dengan adanya pasar modern mempengaruhi kondisi usaha mereka. Para pembeli atau konsumen banyak yang berpindah ke pasar modern. Dengan demikian, pendapatan para pedagang di dalam pasar tradisional, khususnya pasar Kramat Mulia, mengalami penurunan yang signifikan. Para pedagang pasar Karamutlia mengeluh dengan adanya pasar modern di sekitar pasar tersebut karena mengakibatkan berkurangnya para pembeli atau konsumen terhadap pasar tradisional, hingga para pedagang mengalami penurunan pendapatan. Keberadaan pasar tradisional mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Salah satunya adalah di pasar tradisional, para penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar yang tidak biasa dilakukan di pasar modern.
Sebaiknya, pemerintah mengatur tatanan dan keberadaan pasar tradisional dan pasar modern agar keduanya bersaing secara sehat, dan seharusnya pemerintah lebih mendukung masyarakat untuk melakukan usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya usaha kecil dan menengah bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah juga harus penyiapan pengembangan pasar yang lebih merata dan tertara, pemberdayaan koperasi dan usaha-usaha kecil menengah untuk mendorong perekonomian daerah. Setiap usaha pasti mengalami penurunan dan kenaikan dalam pendapatan, maka perlu adanya pengembangan usaha-usaha yang ada menjadi lebih baik dan lebih meningkatkan kualitas pasar tradisional.